Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 21, Pencurian jam tangan senilai $800.000. Setelah Victoria selesai merokok, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Camden. Nyonya Camden tua, Tuan Camden, saya ada urusan di kantor, jadi saya pergi dulu. Nyonya tua Camden dan yang lainnya mengantar Victoria ke pintu bersama. Nona Clarke, kami akan mengandalkan Anda untuk investasi ini, kata Nyonya Camden tua sambil memegang tangan Victoria. Victoria pun setuju dengan gembira, tenang saja. Melihat Victoria hendak pergi, Zack pun mengikutinya. Nyonya Camden tua, Tuan Camden, kita juga harus pergi. Ketika melihat ada pencuri di antara keluarga Camden dan pemain bola yang memberikan gelang itu tidak muncul setelah sekian lama, semua tamu berpisah. Tak lama kemudian, hanya keluarga Camden yang tersisa di pesta itu. Nyonya Camden yang sudah tua menatap Sylvie dan bertanya, apa yang dikatakan Hailey? Mengapa kamu baru tahu bahwa dia telah mencuri dari kita setelah perceraian? Jordan dan Hailey memiliki perjanjian pranikah untuk memisahkan harta mereka sebelum menikah. Jika terjadi perceraian, Jordan tidak akan berhak atas 1 sen pun dari aset keluarga Camden. Hailey menyatakan bahwa dia akan mengambil semua uang yang diperoleh Jordan dari mengantar makanan bawa pulang dalam perjanjian perceraian. Sylvie menjawab, Hailey mengatakan bahwa Jordan telah menghabiskan hampir $70.000 untuk menginap selama 1 minggu di kamar presidensial di Westlake Hotel. Jadi, dia menduga bahwa Jordan telah mencuri darimu. Nyonya Camden yang sudah tua juga sedikit panik. Selama 3 tahun terakhir, dia sering meminta Jordan untuk pergi ke vilanya dan bermain dengan anjing pudel kesayangannya karena anjing itu sangat menyukai Jordan. Jordan jelas memiliki kesempatan untuk mencuri barang-barang di vilanya. Nyonya tua Camden buru-buru berkata, ayo kita kembali ke villa segera. Namun, Ellie menarik Nyonya Camden tua untuk menghentikannya. Nenek, jangan terburu-buru pergi. Calon suamiku mungkin akan segera datang. Gadis kecil berparas elok itu masih terus berkhayal dan membayangkan bahwa gelang giok itu pemberian dari sang pujaan hati. Setelah memikirkannya, Nyonya Camden tua berkata, Drew, Benedict, Sylvie, kalian pergi ke vilaku dan periksa apa yang hilang. Herman, Susan, Ellie, kalian tinggallah di sini bersamaku dan tunggu sedikit lebih lama. Ya. Drew segera mengantar Benedict dan Sylvie kembali ke villa. Barang-barang berharga milik Nyonya tua Camden disimpan di 2 ruangan di ruang bawah tanah, yang satu berisi aksesoris, minuman keras, dan jam tangan, sedangkan ruangan lainnya berisi lukisan antik dan kaligrafi. Meskipun dia punya banyak barang, ada catatan terperinci untuk masing-masing barang. Sesampainya di ruang bawah tanah, Drew berkata, Paman, mari kita berpisah untuk memeriksa. Kalian periksa ruangan yang berisi barang antik dan lukisan kaligrafi sementara aku periksa yang ini. Baiklah. Sambil memegang buku catatan itu, Benedict dan Sylvie pergi ke ruangan tempat barang antik dan lukisan kaligrafi diletakkan dan memeriksa semuanya sesuai dengan catatan. Begitu pula Drew yang juga mengecek kamar tempat dia berada sesuai dengan daftar di buku catatan. 20 menit kemudian, Drew menyelesaikan pemeriksaannya dan menemukan tidak ada yang hilang. Pada titik ini, Benedict sudah selesai. Dia menghampiri dan bertanya, Drew, tidak ada yang hilang dari kamar yang kami periksa. Bagaimana denganmu? Drew terdiam kaget sesaat karena tidak ada satu barang pun yang hilang dari ruangan tempat barang-barang antik dan lukisan kaligrafi itu ditaruh. Itu membuktikan tidak ada barang berharga yang hilang dari villa Nyonya tua Camden. Dengan kata lain, Jordan tidak mencuri apapun dari keluarga Camden. Berpikir tentang bagaimana dia telah dipukuli oleh Jordan 2 kali berturut-turut, Drew merasa marah dan tidak ingin membuktikan Jordan tidak bersalah begitu saja. Lagi pula, dia juga sedang kekurangan uang akhir-akhir ini, jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapat uang tambahan. Drew berkata, oh, saya belum selesai memeriksa. Sebaiknya kalian memeriksa lagi, jangan sampai ada yang terlewat. Benedict mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memeriksanya lagi. Melihat Benedict keluar ruangan, Drew tersenyum. Dia menutup pintu ruangan dan kemudian diam-diam meraih jam tangan Richard Mille. Ini adalah jam tangan yang biasa dipakai kakek saat dia masih hidup. Hanya ada 48 buah jam tangan ini di seluruh dunia, dan masing-masing bernilai lebih dari $800.000. Jordan, mulai sekarang kamu akan menjadi pencuri yang mencuri jam tangan ini, hehehe. Drew memasukkan jam tangan Richard Mille ke dalam saku pakaiannya. 2 menit kemudian, Drew buru-buru berlari ke kamar tempat Benedict dan Sylvie berada dan dengan panik berseru. Ada jam tangan yang hilang dari kamar yang aku periksa. Benedict dan Sylvie bergegas datang dan memeriksa, hanya untuk menyadari bahwa memang ada jam tangan seharga $800.000 yang hilang. Sylvie membentak dengan marah, pantas saja si Jordan yang tidak berguna itu mampu menginap di kamar presidensial Hotel Westlake.
Dasar binatang buas. Pada saat itu, Benedict sudah menelepon Nyonya Camden. Bu, kami menemukan bahwa jam tangan Richard Mille yang biasa dipakai ayah saat masih hidup telah hilang. Nyonya Camden yang sudah tua sangat marah hingga hampir mati. Bawa dia kembali padaku. Aku akan memotong tangannya. Benedict menutup telepon dan berkata kepada Drew, nenek ingin kita pergi dan membawa Jordan kembali padanya. Begitu Drew mendengar bahwa mereka ditugaskan untuk membawa Jordan kembali, dia langsung ketakutan. Bukankah kita akan memanggil polisi? Benedict berkata, seperti yang kamu tahu, nenek selalu tidak suka berurusan dengan polisi. Drew tiba-tiba berpura-pura kesakitan sambil menutupi luka di wajahnya dan berkata, lukaku sakit sekali, aku harus pergi ke rumah sakit untuk mengobatinya. Paman, kalian pergi dulu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Sambil berbicara, Drew pergi.